pemirsa Discuss, kita bersama kembali dalam Discuss Diskusi Kesehatan sore hari ini dengan topik menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Saya Retno Yunita yang bersama Anda, dan tentu saja juga nanti bersama dengan narasumber kita ada Dr. Muhammad Asari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pemirsa Discuss, untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, tentu saja Anda tidak bisa hanya berfokus pada kesehatan fisik. Kesehatan mental juga memainkan peran yang besar dalam kehidupan. Kesehatan mental sebagai kemampuan diri sendiri untuk mengelola perasaan dan menghadapi kesulitan sehari-hari. Dengan mental yang sehat, seseorang jadi terampil menangani stres, menjalin relasi dengan orang lain, serta merampungkan persoalan. Kesehatan mental yang prima itu bisa juga menjaga suasana hati tetap positif, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan jadi lebih baik. Tapi dengan banyaknya tuntutan dalam kehidupan yang disertai tekanan, tidaklah heran seseorang akan mudah merasa stres yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mental. Karir, bisnis, pendidikan, asmara, keluarga, hingga macet pun bisa berkontribusi mengganggu stabilitas mental seseorang. Yang dikhawatirkan, kalau ini berlangsung konsisten dalam periode waktu yang lama, mental seseorang yang terganggu akan mengubah karakternya secara perlahan menjadi negatif. Dan untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan Dr. Asari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Halo, selamat sore Dr. Asari, salam sehat. Halo Mbak, selamat sore. Salam sehat juga. Sehat selalu nih sehat kayaknya. Selalu. Kabarnya dok ya. Oke. Iya. Kita berharap begitu juga dengan pemirsa Discuss. Benar. Untuk kesempatan kali ini. Oke, dokter, topik kita menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Mungkin dokter bisa menjelaskan sebenarnya kesehatan mental itu apa sih, Dok? Kemudian bagaimana kalau kesehatan mental kita terganggu? Apa yang akan terjadi? Oke, komponen mental itu apa? Itu yang kita terangkan ke pemirsa. Mental itu di mana sih? Jadi otak kita ini unik. Otak kita ini ada dua, otak kiri, otak kanan. Selalu dikatakan otak kiri, otak kanan. Kenapa begitu? Karena otak kiri dominan. Semuanya 99% manusia itu memakai otak kiri. Nah, makanya dia menulis pakai tangan kanan segala macamnya. Dan 1% yang menggunakan otak kanannya, makanya orang kidal atau left-handed. Dibagi orang normal ini yang otaknya dominan kiri itu selalu disimpannya data ke otak kanan. Otak kanan inilah kayak seperti komputer pusat datanya. Dan suatu hari akan diambil kembali data itu dalam bentuk data-data dalam bentuk film yang akan diekspresikan keluar. Itulah yang diekspresikan, itulah yang sifat dia itu. Nah, itulah dia mental kita. Nah, jadi apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental itu adalah ekspresi dari otak sebelah kanan tadi. Ekspresi. Kalau dia bagus, maka yang dikeluarkannya bagus data-data itu. Nah, kalau tak bagus, kacau arus pikirnya. Itulah seperti kita yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan, orang gila itu arus pikirnya kacau. Memori masa lalunya bagus sekali. Nah, tapi dia mengeluarkannya kacau, nggak tertata bagus. Jadi apa yang teringat ucapkan, apa yang tak kita. Kalau kita kan apa yang teringat buruk kita tunda dulu, karena ada delay sebentar. Ada delay sebentar. Oh, ini nggak bagus, nggak usah. Nah, kalau orang gila nggak, langsung aja. Nah, disensor lagi. Itulah bedanya kita yang normal ini dengan yang tidak normal. Kita bilang orang gila tidak normal, padahal kata dia paling bahagia. Ya, pertama dia hidupnya bebas, tidak dipungut pajak. Kayaknya masalah nggak ada ya. Nggak ada masalah. Gitu ya, Tidak pernah sakit, hanya kena sakit kulit aja karena nggak mandi ya. Nah, seperti kita nih banyak kali problem yang kita harus pikir, kita pun juga terganggu gitu. Nah, itulah dia. Kenapa orang yang gangguan mental tadi itulah dia harus pikirnya mulai bermacam-macam, mulai dia menghayal, mulai merasa takut, merasa sedih dan sebagainya seperti itu. Jadi diekspresikan lewat apa dia kan dicerminkannya keluar lewat kata-katanya, lewat sikap. Itu orang, oh ini sakit kawan ini, oh ini bagus sehat gitu. Ya, jadi orang yang
kesehatan mental ini terganggu, dia nggak merasa sakit, tapi orang lain melihat dia sakit. Iya, dia merasa tetap sehat. Iya, dia tetap sehat. Dok, ya. Orangnya aja ribet, Dok. Dibilang aku gila. Ya, iya dah. Diam aja kita, nggak usah Artinya ketika sudah mengalami gangguan kesehatan mental, maka otak kanan itu kan banyak sekali ya, kayak macam apa arus-arus itu ya, Dok. Apa? Tapi kalau dia bagus, dokter, saya udah mau kayak gila ini, itu bagus. Oke, berarti masih dalam kondisi tapi kalau ada orang dibawa rame-rame sama keluarganya, Dok, udah mulai terganggu ini, Dok. Itulah dia bilang enggak, orang ini yang ganggu aku katanya. Baik, Dok, pencetusnya ini kalau tadi kita mungkin sudah singgung ya, Dok ya, ada banyak sekali pencetus seseorang itu bisa mengalami gangguan kesehatan mental, Dok. Banyak sekali ya. Jadi kesehatan mental itu dipengaruhi oleh suatu peristiwa di dalam kehidupannya, sehingga menimbulkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku dia nanti. Jadi banyak pengaruhnya. Jadi seperti apa contohnya ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kita lihat di televisi KDRT. Dari sekarang masih kecil KDRT, nggak apa-apa, tapi sudah merekam dia. Jadi hati-hati sama anak, main marah-marah, main pukul, itu nanti merubah kepribadiannya di masa yang akan datang. Berubah bagaimana? Bisa nanti dia jadi jahat, bisa jadi dia kejam, dan bisa menjadi orang-orang yang merasa besar dan ingin membalas kelakuan dia dulu, dibikin seperti apa dia dulu. Itu tadi KDRT bisa pelecehan anak atau stres yang jangka panjang yang tak terselesaikan. Harusnya orang stres ini oleh keluarganya dibawa ke dokter atau ke psikolog untuk dia diobati, diterapi. Jangan dibiarkan dalam jangka panjang, berubah dia. Oh, ini yang benar, ini yang enak. Dia mendinai, melawan ya, bahwa aturan ini nggak bagus untuk aku bikin gini lah. Nah, ini yang cocok sama aku. Nah, itu aja jadi berubah dalam jangka panjang. Jadi kalau kesehatan mental kita terganggu, maka timbullah gangguan mental tadi yang umum. Ya, seperti apa? Ya, kita jumpai orang tuh seperti depresi, terus apa pikirnya bipolar. Nah, kata orang sering ini bipolar nih kawan. Bipolar dia jadi kalau sedih-sedih sekali, senang bisa senang sekali. Betul, berubah-ubah. Bisa gitu. Jadi kadang-kadang hidup di dua jenis alam kata orang. Betul. Tiba-tiba baik kali kok sekarang kejam kali gitu, bipolar. Ada artis-artis kita juga yang mengalami itu. Ada. Nah, cocok jadi bintang film tuh kayak itu. Oh, seperti itu ya. Aktingnya bagus gitu kan. Kemudian apalagi ditimbulkan kecemasan, contohnya yang umum-umum tuh ya, kecemasan tanpa alasan. Ya cemas, ya macam seorang misalnya remaja, dia ingin seperti ini, namun karena kondisi keluarga nggak mungkin. Inilah yang menyebabkan dia cemas terus sepanjang hidup. Jadi berkepanjangan, rasa cemas yang berkepanjangan ya, Dok ya. Satu lagi stres pasca trauma. Misalnya pasca trauma ini contoh bencana alam. Setelah bencana alam misalnya adanya tsunami misalnya kan. Itu dia stres jangka panjang, kok mesti ditenangkan ini orang, diterapi, dia diasingkan di rumah sakit khusus untuk pasca trauma ini. Supaya dia tidak jadi yang lain gitu, jadi depresi atau jadi cemas yang luar biasa. Sikit-sikit nanti ada air, tengoknya air, dia terbayang tsunami. Karena dia sudah kena tsunami dulu ya. Kemudian ada lagi yang ingin jadi seorang pemimpin tapi tak tersampaikan. Cita-citanya nggak tersampaikan. Jadi menjadi obsessive compulsive disorder. OCD gitu. Ini yang berbahaya nih. Jadi memang banyak sekali faktor pencetus ya, Dok ya, untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Penyakit juga mungkin kalau sedang sakit ya, misal stroke begitu, hipertensi, tidak bisa berdaya lagi. Putus harapan. Nah, ini bisa mengarah ke sana. Bisa mengarah jadi gangguan mental. Aduh, aku sudah tidak berguna lagi, apa yang kulakukan? Ya udah, bunuh diri aja, bagus. Itu dia. Caranya minum obat penenangan yang kasih dokter banyak-banyak diminum. Harusnya minumnya malam aja mau tidur, dia minum 1 botol misalnya, udah gagal pernapasan, mati. Seperti itu dia. Jadi kalau dilihat dari ciri-cirinya itu juga sebenarnya bisa diidentifikasi begitu ya, Dok ya. Dan ternyata faktor keluarga itu lingkungan yang paling kecil, sangat itu punya gurunya. Tempat dia dididik di keluarga pertama sekali dari sebelum sekolah. Jadi bagaimana orang tuanya sama mendidik dia dulu terlalu strength. Jadi
timbullah di kemudian hari gangguan mental yang sering kita lihat, bad habit. Ini yang umumnya lah. Ya, jadi kedip-kedip mata, gerak-gerak ototnya. Nah, itu kenapa terlintas di alam pikirannya. Bagaimana orang tuanya strength sekali sampai dia menghindar dari itu, tapi tak bisa. Film itu jalan terus. Nah, itu ada bad habit, kedip-kedip mata, tangan tak mau diam. Nah, bergerak ya. Nah, itu dia. Atau yang dijumpai lagi hiperhidrosis, yaitu berkeringat aja walaupun udara dingin. Tangannya basah, hidung basah, terus telapak kaki basah. Itu ada hiperhidrosis. Ini kasihan kita nangkanya ini bisa ditemukan hormonnya terlalu aktif, bisa juga pasca trauma di rumah. Ya, bagaimana orang tuanya mendidik dia dengan strength, harusnya bukan begitu cara mendidik anak, harusnya dengan kooperatif. Jadilah anak juga kita sebagai kawannya. Nah, jadi dia pun senang gitu. Jadi enggak, dia orang tua itu mau seperti dia, jangan, itu dulu, lain lagi. Ya, jadi jangan kita harapkan anak kita itu seperti kita gitu. Biarkan aja dia ngalir, kalau ada agak menyimpang, ini kalau ke sini berbahaya, kalau diluruskan bagus, kayak seperti itu. Jadi pola didik juga sangat mempengaruhi. Benar sekali. Tumbuh kembang mental anak, ya dokter ya. Faktor DNA juga pengaruhnya besar. Jadi kalau ada keturunan seperti itu. Makanya kalau Anda mencari jodoh, ya pakailah kuping, kata orang tua dulu. Dengar. Ini bagaimana keluarganya? Ya, calon kita ini bagaimana nih keluarga? Oh, ada yang gila satu, tinggalkan. Itu akan nurun. Jadi bibit bebet bobot itu harus jadi itu ya dok ya, penilaian. Kalau cari pacar, pasang mata. Pasang mata. Ya, lihat. Nah, kalau cari jodoh, cari roda calon. Roda 4 gitu maksudnya dok. Ya, begitulah. Oke. Baik dok, bagaimana dengan keadaan seseorang yang mungkin sangat tertekan batin atau under pressure dalam pekerjaan dok? Apakah itu juga bisa mencetus atau mengganggu kesehatan mentalnya? Nah, ini yang berbahaya ya. Under pressure di bawah tekanan yang berat, setumpuk pekerjaan yang harus diselesaikan dengan deadline yang mungkin sempit sekali begitu dokter. Maka ini akan bisa mencetuskan suatu gangguan mental di kemudian hari. Bisa. Bisa. Ya, dia bisa saja nanti dia di suatu hari berteriak-teriak sendiri, kemudian berkelahi dengan temannya sendiri di kantor. Ada apalagi berkelahi dengan keluarganya di rumah. Ini udah under pressure benar ya. Makanya di era modern begini, para ahli setuju kalau di kantor itu dibuat suatu terapi, bisa melalui aromaterapi di dalam air condition, dihembuskan bau hutan pinus. Ya, mulai jam-jam stres itu jam berapa itu? Mulai turun semua. Mulai naik dopamin ini kan hormon marah. Betul. Naikkan serotonin. Embuskan aroma yang berbau pinus, hutan pinus. Jangan kemenyan ya dok. Jangan. Nah, itu akan keluar serotoninnya, maka dia tenang lagi. Atau di kantor itu dipakai suara terapi suara, pakai suara air terjun ya. Kemudian suara burung-burung, jangan suara razia gitu. Jangan berantem nanti. Nah, itu suara angin berembus, itu merubah mood seseorang tadi udah mulai down, naik lagi, bagus lagi gitu. Itulah terapi tadi. Baik, jadi memang sepertinya juga perlu ada emotional quotient, manajemen emosi ya dok? Iya ada, itu sudah diterapkan di Jepang, yang tadinya sebelum terapi itu rata-rata mereka sudah cenderung melakukan bunuh diri. Nah, ngambil jalan pintas karena under pressure ya. Setelah diterapi begitu, mereka mulai tenang. Nah, itu disetujui dan mulai dilirik oleh dunia. Kenapa nggak meniru Jepang? Nah, seperti itu. Nah baik dok, kalau tadi ada tekanan dalam pekerjaan, under pressure atau tekanan batin, bagaimana dengan orang yang punya kelainan dalam seks dok? Seperti penyimpangan seksual yang beberapa waktu lalu sempat kita sebutkan, misalnya dia ingin melakukan hubungan suami istri, harus dipukul dulu nih pasangan, atau saling pukul memukul. Nah, kelainan ini apakah juga termasuk gangguan mental dokter, dan bagaimana cara mengatasi kalau hal seperti ini? Ada satu pasangannya itu kalau mau melakukan making love, dia melakukan tindakan sadis. Jadi lawannya dipukuli,
diikat, diranjang, kemudian dipukuli, baru dia melakukan merasa nikmat melakukan hubungan seks itu kan. Ada juga dua-duanya yang sudah rusak, ya, ada kelainan. Yang laki juga kelainan, yang cewek kelainan. Yang satu senang disiksa, yang satu senang menyiksa. Ini dikenal oleh ilmuwan Prancis yang namanya Sade. Maka dari situ keluar kata sadis. Maka yang dua-dua yang bermasalah ini disebut dengan sadomasochis. Sadomasochis. Dua-duanya menikmati. Yang satu nikmat disiksa, yang satu lagi senang menyiksa. Sama-sama bermasalah orang ini nggak masalah, nggak ngadu ke polisi. Mereka menikmati. Mereka menikmati kedua. Orang kayak gini butuh terapi. Oke, ini termasuk gangguan mental nggak, Dok? Ya, gangguan mental. Dilihat ke belakangnya, latar belakang keluarga dulu bagaimana. Nah, mungkin orang tuanya terlalu streng. Kau kalau mau sepatu baru kau harus begini. Disiksa dulu atau suruh kerja dulu, baru dapat hadiah, dapat reward. Begini, dia belajar anak dari kecil. Begini. Sampai dia dewasa, sampai dia berumah tangga pun gitu sama istrinya. Pas dapat sama-sama yang sakit jiwa juga kan, saling menyiksa, saling menikmati, nggak ada masalah. Tapi dia akan mencontohkan kepada keturunannya nanti. Nah, ini memang berbahaya, harus diterapi lah mereka. Oke, berarti gangguan mental itu juga bisa disebabkan oleh faktor turunan. Benar. Gitu ya, Dok, ya? Jadi DNA ini berpengaruh, dia membawa pesan ya. Pesan ini waktu kita hidup ya, DNA ini mencatat apa yang dilakukan yang punya tubuh ini. Dia suka hal yang sifatnya hedonis. Ditulis di dalam pita-pita DNA, nanti diturunkan ke anak cucunya, pita DNA hedonis sampai gitu. Jadi dia seolah-olah hidup ini harusnya senang-senang aja gitu, seperti itu. Oke, dokter, di segmen berikutnya kita akan jawab beberapa pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp official kami. Pemirsa Discuss, kita masih akan lanjutkan diskusi kesehatan menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Hai sahabat pancing semua, jangan lupa terus saksikan program acara Lapak Mancing hanya di DSS TV Medan pada hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ikuti terus petualangan kami dengan sport dan ikan tangkapannya. Jangan lupa ya, salam satu joran. Jangan lupa saksikan terus Discuss, diskusi kesehatan setiap hari Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mendiskusikan, membahas, serta memberikan edukasi mengenai keluhan kesehatan pemirsa Discuss hanya di DSS TV. Halo pemirsa Kuliner Keliling. Kuliner Keliling siap untuk mencari dan memperkenalkan berbagai kuliner daerah dengan berbagai cita rasa yang akan menggugah selera pemirsa Kuliner Keliling. Jangan lupa ya untuk saksikan terus program acara kami Kuliner Keliling setiap hari Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di DSS TV.
Baik pemirsa Discuss, kita lanjutkan kembali diskusi kesehatan dengan topik menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Dan untuk pemirsa Discuss yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan, Anda boleh bertanya melalui WhatsApp kami di 0811 6106 676 serta di kolom komentar dan DM Instagram kita DSS TV, serta boleh juga bertanya melalui kolom komentar channel YouTube kita DSS TV. Kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG, serta YouTube dari pemirsa Discuss. Jadi tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan Anda bersama kami. Pastinya akan dikupas tuntas. Sudah bisa diajukan pertanyaannya dari sekarang dan hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube kita DSS TV. Oke, Dokter Asar, kita coba jawab dulu. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp official kita. Dari Ibu Lia, saya cepat sekali merasa sedih untuk alasan kecil, Dok. Saya kadang menangis. Apakah pantas untuk menangis dan melampiaskan emosi saya? Atau haruskah saya menahan diri? Dan apakah itu ada pengaruh terhadap mental saya? Ya, usia berapa dia? Sayangnya Ibu Lia tidak menyebutkan usia. Oke. Ya, jadi syarat-syarat untuk bertanya dalam kesehatan itu selalu dilengkapkan dengan usia. Kemudian jenis kelamin, kemudian pekerjaan. Itu mencerminkan semua sifat dia nantinya. Jadi suka menangis, ya. Untuk alasan kecil. Alasan kecil. Dia seorang wanita kan? Betul. Wanita ini adalah makhluk yang kalau dia senang nangis, kalau dia sedih juga ikut nangis, dia marah nangis. Nah, itulah sifat wanita yang unpredictable kata orang, susah ditebak katanya. Jadi sering itu menjadi pemicu konflik di rumah tangga. Kok asik diginiin aja aku katanya kan, kata suaminya. Suaminya nggak pernah ngerti ilmu jiwa. Tahu-tahu memang begitulah. Jadi kalau mudah sekali menangis, ada hal-hal kecil saja itu menunjukkan seorang wanita itu butuh suatu perhatian yang besar dari pasangan hidupnya. Jadi bukan satu gangguan jiwa, tidak. Kalau gangguan jiwa itu ada proses yang panjang sekali. Ya, pertama di sosial dia terganggu, di tempat pekerjaannya terganggu, di tempat kuliahnya terganggu, di sekolahnya terganggu. Ya, artinya dia menarik diri dari sosial itu. Ya, dari kawannya ketawa dia curiga. Mereka mengejek saya. Nah, mereka mau merencanakan sesuatu. Ada yang kawan-kawannya bisik-bisik, dia bilang mereka mau meracuni saya. Makanya saya akan tarik diri. Lebih bagus aku menghindar dari mereka daripada aku diracun atau dibunuh katanya. Padahal nggak ada apa-apa, kawannya biasa-biasa saja, baik, sayang sama dia. Namun karena faktor satu nih, kata Sigmund Freud, ahli jiwa Jerman itu mengatakan ini kemungkinan masalah adanya campuran DNA suami istri yang bermasalah kepada kejiwaannya, bukan penyakit yang lain katanya. Ya bisa satu itu. Jadi bisa juga karena si cewek ini butuh perhatian khusus. Kalau didekati oleh pasangan hidupnya, maka dia akan tenang kembali. Jadi kalau kita cepat-cepat sebagai dokter menjatuhkan suatu diagnosa, ya, mengatakan ini mungkin bipolar, mungkin ini manik depresif, jangan. Jadi jatuhnya jadi orang gila gitu kan? Ya, jangan dulu, pelan-pelan dulu. Jadi saya sarankan kepada Ibu Litas, ajak suaminya berdiskusi apa masalah sebenarnya. Ya, jangan cepat-cepat menjatuhkan atau menjudge seseorang bahwa ini ada gangguan jiwa, enggak. Itu sedih itu bisa dilampiaskan dengan hal-hal yang lain. Bisa. Misalnya berdua jalan-jalan, mereka udah hilang itu. Nah, pergi ajak dia tamasya kemana, ya, pinggir Sungai Deli duduk-duduk kan. Nggak mungkin lah pinggir Sungai Deli kali. Ke Danau Toba misalnya kan. Tenang kan otak di situ, dah selesai. Atau ke Bali dia. Oke. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah pantas untuk menangis dan melampiaskan emosi? Silakan ya. Ya, nangis adalah terapi. Jadi sewaktu hormon kita keluar, selain serotonin, dopamin inilah yang mencetuskan emosional. Ya, kalau seimbang dopamin sama serotonin, wah bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu tinggi serotoninnya, orangnya mulai aneh-aneh,
Jadi dia harus seimbang. Nah, kalau dopamin aja yang tinggi, inilah dia menyebabkan si emosional. Oke. Turunkan itu. Nah, baik, jadi tidak bisa langsung ditegakkan diagnosa bahwa belum ada masalah dengan mentalnya, tidak bisa begitu ya dok? Nah, dalam rumah tangga bisa dia punya masalah masa kecil dulu, coba tanya sama si Ibu Lita ini kan, apa dulunya lagi, ada gangguan nggak? Itulah orang Barat tuh beda dengan kita, mereka tuh punya data lahir sampai dia tua, ya lengkap, di mana dia lahirnya, bagaimana cara dia lahir, penyakit waktu lahir, ini, jadi dia tahu orang tuh lengkap lah terapinya, jadi kita masih samar-samar semuanya. Kita hanya sekedar akte aja dok, akte lahir. Iya, akte lahir ada, tapi di mana lahir? Aduh lupa, nenek aku nggak. Ya udah gitu. Oke, baik. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Cindy. Saya sangat sering menjadi tegang dan ketakutan, dokter. Bagaimana saya harus mengatasinya? Dalam hal apa? Itu nggak jelas juga ya. Juga tidak. Tegang dalam hal apa? Misalnya di pekerjaan, tegang adanya, misalnya tumpukan kerja yang tak selesai-selesai, atau ancaman dari pimpinan, atau ancaman dari teman kerja, bisa saja, atau ancaman dari tetangga, atau dia pernah merasakan sakit di beberapa hari yang dulu-dulu itu membuat dia seperti itu gitu. Nah, jadi perlu diselidiki lagi, jadi tegang. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau merasa tegang, cemas itu kan, lebih baik ke dokter lah dulu. Nah, bukan dokter jiwa ya, ke dokter penyakit dalam pun bisa. Ada apa, diperiksa. Gitu. Sepanjang cemasnya itu mungkin berkepanjangan gitu ya dok. Iya. Kalau cemasnya dalam hal yang wajar mungkin, aduh saya takut, atau sekedar pada saat itu saja, nggak masalah ya dok? Nggak ada masalah. Jadi nanti dia dibawa ke dokter, bukan dokter jiwa. Kalau dia malu dia ke dokter jiwa, ke dokter ahli penyakit dalam bagian psikosomatis. Psikosomatis, situlah di terapi nanti. Oke, baik Ibu Cindy, semoga sudah terjawab pertanyaan Anda. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Marlin. Pertanyaannya adalah, apakah psycho itu bisa diobati dok? Apa saja yang diperlukan? Nah, jadi psycho tergantung pencetusnya apa. Misalnya ini orang pernah mengalami, di awal tadi kita bahas KDRT mungkin dulunya kecilnya, atau mengalami kekerasan di dalam pekerjaan, bisa jadi psycho dia. Jadi bisa diterapi, bisa. Namun dia harus dijauhkan dari teman-teman yang dulu itu. Ya, dia diisolasi sendiri. Di terapi itu akan hilang. Kalau psikonya masih di bawah 1 bulan, masih cepat kali hilang itu. Tapi kalau sudah dia berlarut-larut seperti kan ada akut dan kronis. Sudah kronis, sudah lebih dari 1 bulan ke atas sampai menahun, itu sulit sekali untuk disembuhkan. Contohnya psycho, dia senang misalnya memegang anak kucing, dicekek misalnya sampai mati. Ya ampun. Ada itu dok. Ada. Sadis ya dok. Atau ikan diambilnya taruh di darat sampai mati, dia senang gitu. Itulah psycho. Seperti itu. Oke. Kalau yang orang-orang tipe yang harus dilakukan katanya dok? Apa saja yang diperlukan? Nah, untuk pengobatannya mungkin. Untuk pengobatannya itu serahkan sama dokternya, dokter ahli jiwa. Namun di rumah itu peran orang tua sangat membantu. Ya, menasihatinya kalau begitu jahat, ya dinasihatilah sama orang tuanya, sama keluarganya. Itu mengurangi bisa. Namun penyelesaian akhir ke dokter jiwa ya. Oke, baik. Jadi didukung, bukan malah justru di-just begitu ya. Jangan begini, jangan begitu ya. Pendekatan. Dirangkul dia. Oke, baik dokter, kita lanjutkan kembali. Ini bicara soal kesehatan mental, dokter. Tadi dokter sudah jelaskan bahwa emosi itu juga bisa menjadi faktor pencetus ya dok ya, untuk seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Dan bagaimana kalau misalnya untuk melampiaskan rasa emosi itu kadang kita bicara dengan diri kita sendiri dok? Nah itu dia. Nah itu apakah juga termasuk dari gangguan mental? Atau mungkin dokter bisa kasih tips bagaimana mengatasi kalau kita punya kebiasaan yang suka ngomong dengan diri sendiri, seperti ada apa ya dok? Lawan bicara begitu? Iya betul.
Kenapa bisa begitu? Karena pertama sosial tidak menanggapinya. Lingkungan sekitar merespon. Lingkungan sekitarnya di tempat kerja, di kuliah, baik di rumah tangga. Dia mau mengeluhkan ini sama keluarganya, sama temannya, tapi mereka tidak mau tahu, tidak memperdulikannya. Akhirnya hari demi hari, akhirnya menjadi kronis. Nah, itulah yang menjadikan dia bisa berbicara sendiri, atau mana kita bilang syarat-syarat menjadi orang gila adalah halusinasi, penglihatan harus ada, halusinasi pendengaran harus ada, halusinasi penciuman. Nah, jadi kalau dia mencium bau ini berarti masalah datang, marah, atau senang, ketawa-ketawa sendiri. Nah, jatuhlah dia ke dalam yang namanya episode skizofrenia akut. Ini di bawah 1 bulan. Jadi gangguan mental yang ditandai dengan diskoneksi dari kenyataan. Diskoneksi dari kenyataan. Antisosial. Nah, kenapa? Pertama mungkin ada trauma, ya, trauma fisik yang dialaminya, ya. Kemudian dia tidak bisa menyelesaikannya. Kemudian sakit yang lama bisa, ya, kemudian pemakaian obat-obatan tanpa resep dokter bisa merusak sistem sentral nervous system otaknya. Kemudian pemakaian zat-zat terlarang, ya, narkoba misalnya, ya. Jadi terjadilah dia diskoneksi dengan sosial. Jadi inilah yang bisa bicara sendiri. Skizis artinya terbelah, frenia kepribadian, atau diterjemahkan bebas kepribadian ganda. Dia dan kembarannya berbicara. Nah, tidak ada yang mau bicara sama dia, kembaran dia lah. Dia merasa ada ada kawan, gitu, ya? senang dia. Nah, itulah dia udah jatuh ke situ, episode skizofrenia akut. Nah, ini di bawah 1 bulan masih bisa disembuhkan. Gejalanya apa? Tanda-tandanya itulah dari halusinasi penglihatan, dia lihat itu kembaran dia kan. Pendengarannya mengatakan kembarannya berbicara sama dia. Kau ini adalah pemimpin. Kau ini ada artis yang terkenal. Namun ingat, ini masih bisa digugah. Ini kan sudah nggak ada artis ini, udah lama meninggal. Oh gitu, tidak bisa digugah. Kalau di atas 1 bulan tak bisa digugah dan menetap. Misalnya begini, aku ini raja nih, ya, dibilang digugat, nggak, raja itu udah nggak ada. Kau jangan macam-macam. Marah. Ya? Pembisik dia itu, kembaran itu membisikkan, memang kau. Itulah dia. Nah, jadi halusinasi, apalagi delusi, ya, ada dijumpai delusi pada dirinya, yaitu keyakinan atau kenyataan yang semu yang diyakini terus menerus meskipun dibuktikan itu tidak ada. Misalnya gimana, Dok? Keyakinan terus menerus tadilah. Misalnya kamu ini adalah contohnya aja, ya. Kamu Raja Singosari lah misalnya. Nah, udah dibuktiin sama teman-teman yang ini nggak ada, udah meninggal dulu itu, tetap kukuh dia, udah delusi. Misalnya saya adalah Elvis Presley gitu, ketawa orang, marah dia, nggak, aku Elvis katanya, udah meninggal. Nah, seperti itulah delusi. Kemudian apa lagi? Bicara tak jelas, lafalnya tak jelas, macam takut bicara, ya. Dan selalu membuang muka. Jadi tidak mau menatap itu. Nah, satu lagi agitasi. Agitasi itu artinya di dalam satu ruangan ini kita taruh dia pegangi semua. Agitasi, tak menentu. Nah, jadi kalau ada orang yang seperti itu, macam mahasiswa lah kan, besok mau ujian, ya, udah agitasi dia malam ini, udah nggak jalan sana jalan sini, nggak karu-karuan, ya, seperti itulah dia. Dan yang paling khas sekali, dia nggak sadar kalau dia sedang sakit. Yang menyatakan dia sakit itu saudaranya, familinya, atau orang lain, seperti itu dia. Dan ini bisa disembuhkan, ya, kalau keluarganya kooperatif membawa ke dokter. Gitu. Jadi memang
orang-orang di lingkungan keluarga itu perlu sekali Perlu sekali, untuk ya. mendukung, Ya. mensupport ya untuk mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, Dok, kalau kita kaitkan dengan masa pandemi seperti sekarang, ini juga semacam masyarakat kita banyak yang ketakutan. Betul. Karena memang korban dari virus corona ini juga dari hari ke hari masih makin banyak, Dok. Makin banyak, nggak berkurang malah. Walaupun Medan katanya sudah zona orange katanya begitu, Dok. Ngeri. Jadi di bawah merah sebenarnya, Dok. Nah, apakah itu juga bisa mengakibatkan atau merusak mental kita, Dok, dengan ketakutan yang sangat terlalu luar biasa begitu? Iya, benar. Jadi ada kondisi kejiwaan orang itu dibagi-bagi lagi. Ada orang yang mudah sekali paham akan berita-berita sesuatu. Ada yang masa bodoh aja. Nah, jadi ada dua kelompok ini, yang mana yang paling mudah sakit? Yang pertama tadi, yang mudah sekali percaya dan takut sekali sama yang namanya penyakit ini. Ya, timbullah penyakit. Padahal dia sakit sebelum penyakit itu datang. Ini sakit yang namanya psikis, jiwaan ya. Melemahkan antibodinya. Antibodi melemah, virus yang ada di tubuhnya. Jadi kalau kita periksa tubuh saya sama tubuh Mbak Retno pasti didapati virus, banyak virus jenisnya. Begitu antibodi ditekan, mereka bebas berkembang biak. Nah, seolah-olah kita kena satu penyakit ini. Nah, itu dia karena orang ini mudah sekali percaya, dan satu lagi yang tak mudah percaya, dan ada orang yang sifatnya itu sebenarnya masa bodoh gitu kan. Gitu ya, Dok, ya. Nah, orang yang seperti itu malah naik antibodinya. Ya, dia kerja, olahraga, makan yang sehat, ya, istirahat cukup, antibodi meningkat, malah dia lebih sehat daripada orang yang pertama tadi. Oke, jadi rasa ketakutan atau mungkin dengan situasi ekonomi seperti sekarang, Dok, katanya resesi, kemudian PHK terjadi di mana-mana, Dokter, dan ini juga punya kontribusi terhadap gangguan kesehatan mental kita. Iya, mental ya, kesehatan mental yang akan mencetuskan penurunan daya tahan tubuh. Ya, di kemudian hari, cepat itu kejadiannya. Oke, itu bisa saja dialami oleh pekerja atau mungkin yang pemilik perusahaan begitu ya, Benar, Dok? pemilik perusahaan atau orang yang di rumah tangga pun satu keluarga bisa kena. Karena kenapa? Tiap hari dia lihat di televisi, ya, yang memberitahukan tingkat kematian, lama-lama kapan giliran aku, gitulah dia. Makanya dia stres, ya, tingkat tinggi, akhirnya depresi, pasrah, sakit. Oke, baik, Dokter. Jadi sebenarnya gangguan kesehatan mental itu sebenarnya bisa kita deteksi dari dini ya, Dok, ya? Bisa. Jadi salah satunya adalah pendidikan di dalam rumah tangga, pendidikan keluarga itu memotivasi keluarga bahwa kalau kita bisa menjaga kesehatan kita, maka terhindarlah kita dari penyakit ini. Itu yang dididik orang tua kepada anak-anaknya. Atau mungkin ketika ketemu satu masalah, solusi apa yang harus dilakukan, itu juga perlu didiskusikan, Dok, ya? Ya, itu tadi dia belajar orang tuanya, ajarkan sama anaknya gitu. Jangan malah ditakut-takuti anak, maka makin depresi ya nanti. Oke, Dokter, ini adalah segmen terakhir, mungkin bisa memberikan tips dan cara agar mental kita tetap sehat, Dokter, apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang. Ya, tipsnya. Jadi pertama adalah kesehatan mental itu ada diatur di otak kita. Jadi bagaimana caranya agar kesehatan mental itu tetap bagus, ya, tetap adekuat? Artinya mulailah makan makanan yang sehat. Pertama, cukup tidur, olahraga, kemudian konsumsilah multivitamin atau multivitamin yang datang dari herbal seperti itu. Oke, dan selalu bahagia itu penting juga. Benar, Dokter? Ya, bahagia datang dari olahraga yang teratur. Oke, baik. Dokter, terima kasih sekali atas waktunya pada sore hari ini di diskusi kesehatan kita. Semoga
Dengan perbincangan ini, pemirsa Diskes juga tetap untuk menjaga kesehatan mental, jadi tidak hanya fisik saja, Dok ya. Mental juga perlu dijaga kesehatannya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Dan untuk pemirsa Diskes yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan, boleh melalui WhatsApp kami di 08161066676 serta di kolom komentar dan DM Instagram kita DSS TV, serta boleh juga bertanya melalui kolom komentar channel YouTube kita DSS TV. Kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG, serta YouTube dari pemirsa Diskes. Jadi tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan bersama kami, pastinya akan dikupas tuntas. Sudah bisa diajukan pertanyaannya dari sekarang dan hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube kita DSS TV. Dan saya Retno Yunita beserta Dr. Muhammad Asari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.